Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Galuh Abdillah. Jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang penjawalan CPU. Bagaimana komputer menentukan siapa yang diprioritaskan. Nah, tanpa mekanisme ini, komputer tidak bisa multitasking. Aplikasi akan terasa lambat dan sistem bisa mudah macet. Jadi yuk kita bahas nih, bagaimana OS menentukan siapa yang dapat giliran memakai CPU. Nah, penjadwalan CPU adalah proses di mana sistem operasi memilih proses atau thread mana yang akan dieksekusi oleh CPU pada suatu waktu. Bayangkan CPU seperti kasir di sebuah supermarket. Banyak orang mengantri, tapi hanya satu pelanggan yang bisa dilayani dalam satu waktu. Nah, scheduler lah yang menentukan siapa yang dilayani duluan. Tujuan utamanya itu membuat sistem responsif, meningkatkan efisiensi CPU, memastikan keadilan antar proses, dan mengoptimalkan waktu tunggu dan waktu eksekusi. Nah, tanpa penjadwalan, komputer hanya bisa menjalankan satu proses dari awal sampai akhir sebelum proses lain dimulai. Bayangin nih betapa lambatnya. Dan juga, scheduler tidak hanya bekerja ketika sistem baru dinyalakan. Ia bekerja setiap kali proses selesai, proses berhenti sementara, misalnya nih menunggu input atau output, proses baru datang, ada proses dengan prioritas lebih tinggi, dan terjadi interrupt. Semua ini terjadi sangat cepat, sehingga kita merasakan sistem multitasking tanpa jeda. Sekarang kita masuk ke bagian inti, jenis-jenis algoritma penjadwalan yang digunakan sistem operasi. Yang pertama itu first come first serve. Proses yang datang pertama dijalankan pertama, sederhana tapi bisa menyebabkan masalah seperti convoy effects, di mana proses lebih lambat menahan proses cepat. Proses yang kedua itu shortest job first. Proses dengan waktu eksekusi paling singkat dijalankan lebih dulu. Ini mengurangi waktu rata-rata tunggu. Tapi tidak selalu mudah karena OS harus memprediksi durasi proses. Yang ketiga itu shortest remaining time first. Versi preemptive dari SGF. Jika ada proses baru yang lebih cepat, proses lama bisa dipotong dan ditunda. Nah, yang keempat itu priority scheduling. Setiap proses punya prioritas. Proses prioritas tinggi dijalankan sebelum proses prioritas rendah. Kelemahannya, proses prioritas rendah bisa mengalami starvation atau tidak kebagian giliran. Nah, yang kelima itu round robin atau RR. Algoritma paling terkenal untuk sistem multitasking modern. Setiap proses mendapat jatah waktu kecil yang disebut time quantum, misalnya 10 milidetik. Setelahnya waktu habis, proses dipindahkan ke antrian belakang dan CPU diberikan ke proses berikutnya. Nah, jadi ada dua jenis nih penjadwalan. Yang pertama itu non-preemptive. Proses yang sedang berjalan tidak bisa dipotong sampai selesai atau menunggu input atau output. Contohnya itu FGFS, SJF versi non-preemptive. Nah, preemptive proses dapat dihentikan kapan saja untuk memberi giliran pada proses lain. Contoh round robin, priority scheduling, dan SLTF. Preemptive lebih cocok untuk komputer modern karena menjaga sistem tetap responsif. Nah, jadi penjadwalan CPU adalah jantung dari komputer, dari memilih proses mana yang harus dijalankan, membagi waktu CPU dengan adil, dan menjaga kenyamanan pengguna. Semua dilakukan oleh scheduler dalam hitungan mikrodetik. Tanpa penjadwalan CPU, komputer tidak akan bisa multitasking, tidak bisa responsif, dan tidak bisa
membuka banyak aplikasi sekaligus. Nah, terima kasih untuk episode kali ini dan penjelasan kali ini. Semoga penjelasan kali ini tentang CPU scheduling membuat kamu lebih paham bagaimana komputer bekerja dengan sangat cepat dan teratur. Sekian dari saya, terima kasih.